Terkait dengan kasus ini, Polda Jaya telah menahan oknum anggota Pas Pampres yang diduga menyiksa hingga menewaskan Imam Maskur, pria asal Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Kasus ini kita akan bahas lebih lanjut dengan Ketua Pengurus Taman Iskandar Muda Muslim Armas. Pak Muslim, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Pak Muslim, bagaimana kemudian organisasi menanggapi atau melihat kasus penganiayaan terhadap putra daerah Aceh yang diduga melibatkan seorang anggota Pas Pampres? Baik, Pak Muslim, kami mohon maaf, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak, audionya. Baik, kami belum bisa mendengar suara Pak. Baik, silakan Pak Muslim, bagaimana tanggapan dari organisasi? Ya, selamat siang. Yang pertama, kami atas nama Taman Iskandar Muda, Paguyuban Masyarakat Aceh yang sudah berdiri 73 tahun yang lalu, turut berduka sangat mendalam atas terbunuhnya salah satu anak bangsa, ya, putra Aceh, putra Biren. Ya, jadi kepada Ibu Fauziah, keluarga almarhum, kami ucapkan sangat berduka, turut berbela sungkawa. Yang kedua, kami juga sangat menyesali kejadian ini. Ya, yang kami tahu biasanya seorang prajurit TNI ditugaskan melindungi rakyatnya. Bahkan ini dalam satuan melindungi presiden, kepala negara kita. Artinya kalau ada rakyat yang bermasalah atau adalah hal-hal yang katakanlah menjadi masalah, ini harusnya dilindungi. Artinya dijaga hak hidupnya dan hak kemerdekaannya. Tapi yang terjadi hari ini sebaliknya, ya, oknum prajurit tadi malah menculik, merampas kemerdekaan, ya, korban, kemudian menyiksanya lagi, kemudian memeras, ya, jadi terakhir membunuh. Artinya sudah semua, bisa dikatakan semua kejahatan dilakukan oleh oknum tersebut. Ini kan di negara kita ini reformasi harusnya tidak terjadi lagi hal-hal. Ya, kita harapkan demikian. Tapi Pak Muslim, informasi yang didapatkan oleh organisasi atau mungkin Pak Muslim sendiri yang diterima dari pihak Polda Jaya soal penahanan pelaku ini seperti apa, Pak? Sudah dapat infokah langsung? Ya, sudah. Kebetulan kita ada Badan Advokasi Taman Iskandar Muda, ya, yang sudah mengawal kasus ini sejak awal. Sejak kita dengar kasus ini, kita mengawal. Kebetulan di Badan Advokasi ini banyak katakanlah lawyer, pengacara, bahkan dari berbagai institusi, ya, mengawal kasus ini. Dan kita sejak pertama mendengar tersebut ingin memastikan bahwa pelaku harus segera ditangkap dan ditahan. Dan kita memang sudah berkoordinasi, ya, untuk supaya jangan sampai pelaku melarikan diri, gitu, ya. Jadi memang alhamdulillah dari Polda Jaya memang kita apresiasi sangat cepat, langsung begitu mendengar laporan ditindaklanjuti dan langsung ditangkap. Karena kalau tidak seperti itu, tentu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, pasti akan bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa? Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita lihat sudah dilakukan proses hukum. Kita tunggu, kita berharap proses hukum ini dilakukan secara transparan, ya, agar tidak ada dugaan-dugaan yang lain atau dugaan negatif, supaya kita bisa melihat bahwa keadilan ditegakkan. Itu concern kami, bagaimana pelaku ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, Pak Muslim, tapi bagaimana dengan informasi soal akar masalahnya, Pak? Sudahkah kemudian organisasi dapat info soal ini? Ya, batas kita tahu, kita sudah banyak dapat informasi, tapi ini kan harus diverifikasi dan divalidasi lagi, ya.
Tapi apapun akar masalahnya, ya katakanlah terduga ini mungkin ya dalam tanda kutip masih ada masalah, tapi kan di negara hukum seperti kita ini bahkan penjahat pun misalnya masih terduga, apalagi tersangka saja pun tidak boleh dilakukan hal-hal seperti ini. Kan tidak boleh ada main hakim sendiri, tidak boleh ada penculikan, semuanya kan ada koridor hukum. Jadi kalaupun ada masalah, ya kita berharap diselesaikan secara hukum. Jadi tidak secara hukum rimba ya, tapi secara kita sesuai perundangan yang berlaku lah. Jadi bagi kita, kalau itu dilakukan, kita juga apresiasi kepada aparat penegak hukum. Baik, Pak Muslim, kita tahan dulu. Kita juga sudah terhubung dengan salah satu anggota keluarga dari korban, yakni Pak Sayed ya, sudah bergabung. Pak Sayed ini merupakan abang ya, atau anggota abang ipar dari korban. Pak Sayed, selamat siang. Bisa mendengar suara saya dari studio, Pak? Iya, selamat siang, Pak. Baik. Oke, Pak Sayed sudah bergabung. Pak Sayed, di sini juga kita terhubung dengan Ketua Pengurus Taman Iskandar Muda, ada Pak Muslim Armas. Tapi saya ingin tanyakan terlebih dahulu, Pak Sayed, kontak terakhir kali berkomunikasi kemudian dengan korban. Apa yang korban katakan pada saat itu, Pak? Terakhir ngomong sama korban berarti pas malam kejadian itu. Yang waktu korban minta duit 50 juta, bahwasanya dia udah dipukul, udah dianiaya, dia minta tebusan 50 juta. Waktu malam kejadian, malam Sabtu tanggal 12 itu, malam Minggu berarti. Pada saat itu berarti korban meminta 50 juta sebagai uang tebusan. Apakah korban menyebutkan akar masalahnya apa, Pak? Oh, dia kehidupannya sehari-hari memang nggak ada masalah dia dengan baik dengan lingkungan ataupun utang piutang, itu nggak ada. Ya, kami juga ingin mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya korban, tapi kami ingin tahu, Pak, apakah kemudian pada saat itu korban menyebutkan siapa yang kemudian meminta tebusan itu, Pak? Nggak ada, cuma bahwasanya dibilang dia memang udah dirampok, minta tebusan 50 juta. Sebutkan nama satupun ya, Pak ya? Oke, baik. Apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh pihak keluarga mengingat korban telah meninggal dunia, Pak? Ya, kami akan usaha tetap melanjutin masalah ini sampai pelakunya mendapatkan apa yang udah diperbuat dengan keluarga kami. Itu aja, Pak. Hukumnya seadil-adilnya, kami harap gitu aja, Pak. Dan pelaku juga harus sesuai dengan apa yang udah dia perbuat. Baik, Pak Sayed, apakah pada saat berkontak begitu ya dengan korban, apakah Pak Sayed dan keluarga sempat meminta bantuan dari aparat kepolisian untuk menangani kasus ini sebelumnya, Pak? Waktu malam itu belum. Jadi waktu udah beredar video yang dia di dalam mobil itu, baru hari Minggu itu saya ke Polda bikin surat laporan, berarti bahwasanya imam ini udah diculik, berarti minta tebusan, ada videonya. Jadi orang itu pun minta bawa saksi harus lengkap semua. Jadi hari tanggal 14 saya baru balik lagi ke Polda gitu, Pak. Ada kemudian dugaan, Pak Sayed, bahwa pelaku merupakan anggota dari Pas Pampres. Tanggapan dari keluarga sendiri seperti apa, Pak? Halo? Pak Sayed? Halo? Baik, Pak Sayed, bagaimana dengan tanggapan keluarga bahwa pelaku merupakan anggota dari Pas Pampres, Pak? Waktu sebelum kejadian kan kami nggak tahu bahwasanya itu entah dari oknum mana. Yang jelas adik saya itu kan udah dirampok, jadi wajar saya bikin surat laporan ke polisi. Jadi itu orang polisi lah yang bergerak itu yang nangkap pelaku.
Jadi baru kami tahu juga bahwasannya itu orang Pampres. Kami cukup kecewa lah sebetulnya, karena orang itu harus menjaga. Ini malah jadi membunuh orang. Baik Pak Sayed, terima kasih untuk waktunya. Kami sekali lagi turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas apa yang menimpa keluarga Pak Sayed dan juga korban tentunya. Kami juga berharap bahwa ini akan diselesaikan secara hukum seperti yang diinginkan oleh keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Sayed. Kita masih bergabung dengan Pak Muslim. Pak Muslim, keluarga pun mengaku sangat kecewa Pak karena tidak menyangka bahwa pelaku kemudian diduga merupakan anggota Pas Pampres. Kalau dari organisasi sendiri, bagaimana atau sejauh apa upaya yang telah maupun juga akan dilakukan oleh organisasi masyarakat Aceh untuk mengungkap kasus ini se-clear-clearnya dan juga menegakkan keadilan bagi korban? Ya, jadi jelas pertama kemarin kita memastikan bahwa pelaku ditahan dan ditangkap supaya tidak ada unsur menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan yang lain-lain. Yang kedua, kita ini akan mengawal. Kita akan mengawal agar pelaku ya dihukum sesuai dengan keadilan, ya, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama dengan memikirkan perasaan keluarga korban. Ini korban masih sangat muda, masih 25 tahun, masih panjang sebenarnya istilahnya karirnya lah ya, atau apa-apa yang mungkin jadi mimpinya belum terlaksana. Tentu mimpi keluarga juga, tentunya harapan keluarga juga. Yang ketiga, tentunya juga kita ingin memastikan bahwa seluruh proses hukum ini dilakukan secara transparan agar masyarakat tahu, tidak juga menduga, ya, supaya kita hindari ekses negatif, ya. Kita tidak ingin juga ini malah memunculkan masalah baru. Jadi kita harapkan dari awal proses hukumnya dilakukan dengan transparan. Baik. Dan yang terakhir tentunya kita meminta semua pihak, ya, terutama dari pihak TNI, Panglima TNI, bahkan Presiden, Menko Polhukam, ya, Kapolri, ya benar-benar memperhatikan kasus ini, mengawal kasus ini supaya kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Muslim Armas, Ketua Pengurus Taman Iskandar Muda, terima kasih Pak Muslim sudah bergabung dan memberikan pendapat di Berita Satu Siang. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi selamat siang.